Kesel banget lagi, tadi nggak bisa jawab soal tentang eksplorasi shell gas. Kayak gue harus cari tahu sekarang deh. Eksplorasi shell gas dalam geofisika. Nah, ini dia videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai peran geofisika terhadap eksplorasi shell gas dengan anggota kelompok yaitu Saya Rizky Ramadan dengan NIM 123232075. Saya Nala Kurniati dengan NIM 123-23062. saya Rizka Dinaviandra dengan NIM 123-23064. Dan saya Amalia Rizky Kurniasi dengan NIM 123-23058. Shale gas adalah gas alam yang tersimpan di dalam batuan serpih yang sangat kedap sehingga gasnya tidak bisa keluar dengan mudah. Karena itu, shale gas disebut juga sumber energi non-konvensional dan hanya bisa diproduksi dengan teknologi khusus seperti pengoboran horizontal dan hydraulic fracturing untuk membuka rekahan pada batuannya. Di Amerika Serikat, perkembangan shale gas sejak awal 2000-an berhasil mengubah kondisi energi mereka dan menarik perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan cadangan konvensional yang makin berkurang dan kebutuhan menuju energi yang lebih bersih, shale gas mulai dilihat sebagai pilihan energi jembatan dalam masa transisi. Peran dalam transisi energi adalah shale gas dianggap sebagai bahan bakar jembatan karena menghasilkan emisi karbon dioksida sekitar 50% lebih rendah dibandingkan batu bara. Jadi, shale gas bisa membantu peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan tanpa mengorbankan pasokan energi. Tantangan pengembangan shale gas tidak mudah. Biayanya tinggi, perlu teknologi yang canggih dan karakternya yang sulit dipahami karena batuannya sangat beragam. Selain itu, ada isu lingkungan seperti kebutuhan air yang besar dan pengelolaan limbah. Posisi Indonesia memiliki potensi shale gas yang besar sekitar 574 TCV di beberapa cekungan, tapi pengembangannya masih dalam tahap awal karena ada beberapa kendala regulasi, infrastruktur, biaya, dan penerimaan masyarakat. Tujuan utama studi geofisika dalam eksplorasi shale gas adalah mengidentifikasi dan memetakan area sweet spot, yaitu zona dalam formasi shale yang memiliki kombinasi terbaik dari kandungan gas, kemampuan untuk direkah, dan kondisi geomekanik yang mendukung produksi ekonomis. Geofisika, terutama seismik, berperan sebagai alat pemindai untuk memahami kondisi bawah permukaan secara tidak langsung sebelum pengoboran mahal dilakukan. Ruang lingkup dan parameter yang dipelajari. Parameter fisik, studi berfokus pada pemetaan ketebalan batuan shale, kandungan bahan organik, kematangan termal, porositas, saturasi gas, serta sifat mekanik batuan seperti kerapuhan. Skala batasannya itu analisis dilakukan pada skala regional, cekungan, hingga lokal prospek. Tantangan utama meliputi resolusi seismik yang terbatas untuk lapisan tipis dan ketersediaan dan kualitas data kontrol dari semua existing. Karakteristik geologi shale gas. Shale gas itu bukan gas yang terkumpul dalam jebakan bawah tanah seperti sistem gas konvensional. Gasnya justru tersebar dan menempel langsung di dalam batuan sumbernya. Karena itu, kondisi dan sifat geologi dari batuannya sendiri sangat menentukan apakah shale gas tersebut bisa dimanfaatkan secara ekonomis atau tidak. Lingkungan pengendapan shale gas yang bisa menghasilkan gas biasanya terbentuk di laut dalam dan tenang dan minim oksigen. Kondisi seperti ini membuat sisa-sisa organisme mudah terawetkan. Endapan shale yang tebal umumnya terbentuk saat muka laut mencapai posisi tertinggi dalam suatu siklus pengendapan. Properti batuan yang penting, TOC, nilai TOC harus lebih tinggi dari 2% untuk menunjukkan bahwa batuan memiliki cukup bahan organik. Kematangan termal harus berada dalam jendela gas 1,1% sampai 3% agar bahan organik sudah matang dan bisa menghasilkan gas. Porositas dan permeabilitas. Porositasnya rendah sekitar 2-10% dan permeabilitasnya sangat kecil sehingga gas tidak bisa mengalir tanpa rekahan buatan.
Mineralogi batuannya yang banyak mengandung mineral rapuh seperti kuarsa atau karbonat lebih dari 50% lebih mudah direkah dan lebih baik untuk diproduksi. Faktor penentu sweet spot daerah terbaik dalam shale gas ditentukan oleh kombinasi kualitas sumber, TOC tinggi dan tingkat kematangan yang pas, kualitas reservoir, porositas dan ketebalan cukup untuk menyimpan gas. Kapasitas penyimpanan mampu menyimpan gas bebas maupun gas yang terabsorpsi, kemampuan direkah, batuan cukup rapuh sehingga bisa membentuk rekahan yang banyak dan saling terhubung. Research, lokasi, potensi, identifikasi cekungan target. Dari kajian geologi regional, beberapa cekungan di Indonesia dianggap punya potensi shale gas seperti Sumatera Selatan, Formasi Gumai, Jawa Timur Utara, Formasi Ngayong, Kutai, Formasi Bebulu, dan Papua Barat, Formasi Kembelengan. Analisis data regional. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari semua data yang tersedia, yaitu data seismik untuk melihat struktur bawah permukaan dan pola lapisan batuan, data sumur, log, dan sampel inti untuk mengkalibrasi model dan memahami sifat fisik batuan, data geokimia untuk mengetahui kandungan organik TOC dan tingkat kematangan batuan, tahapan screening, penyaringan screening cekungan memiliki cekungan yang memenuhi syarat geologi dasar, evaluasi play, menganalisis area tertentu dalam cekungan menggunakan data seismik dan sumur untuk mengenali zona berpotensi, penentuan prospek, menentukan lokasi sumur eksplorasi pertama berdasarkan hasil karakterisasi reservoir. Lalu selanjutnya adalah metode eksplorasi geofisika. Nah, eksplorasi shale gas ini memerlukan metode geofisika dengan resolusi yang tinggi karena targetnya berupa lapisan tipis dengan permeabilitas yang rendah. Lalu ada beberapa metode. Itu yang pertama adalah metode seismik seperti 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Itu digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan dan geometri lapisan dari shale. Lalu ada analisis AVO atau amplitude versus offside, itu membantu mendeteksi variasi fluida dan tekanan pori. Sedangkan FYI itu adalah full waveform inversion, itu meningkatkan akurasi model kecepatan untuk imaging detail. Lalu selanjutnya adalah VSP, yaitu vertical seismic profiling, itu digunakan untuk kalibrasi data dengan log sumur agar interpretasi lebih tepat. Lalu ada logging geofisika, itu seperti gamma ray, sonic density, resistivity, dan microsensitivity, itu digunakan untuk menghitung porositas, mendeteksi gas, dan memetakan fraktur alami. Lalu ada analisis geomekanika, itu seperti Young modulus dan brittleness index, itu membantu menentukan apakah batuan itu cukup rapuh untuk hydraulic fracturing. Lalu selanjutnya adalah metode tambahan seperti gravity, magnetik, elektromagnetik, itu digunakan untuk pemetaan awal struktur basin dan identifikasi zona resistivity yang potensial itu untuk mengandung gas. Lalu selanjutnya adalah akuisisi dan pengolahan data. Nah, desain survei seismik untuk shale gas itu dibuat khusus agar mampu menangkap lapisan yang sangat tipis, sehingga biasanya itu menggunakan sumber frekuensi tinggi dan jarak antar sumber ke receiver itu yang lebih tepat. Lalu tantangan utamanya pada shale gas adalah adanya anisotropi atau VTL dan VTI dan juga VTI atau HTI yang membuat gelombang seismik berubah arah sehingga citra bawah permukaan bisa keliru jika tidak dikoreksi. Selain itu, refleksi pada shale sering lemah karena rendahnya kontras impedensi. Nah, workflow pemetaan data mencangkup noise filtering, koreksi anisotropi, static correction, pre-stack migration, serta evaluasi seismik untuk mendapatkan parameter elastik seperti acoustic impedance dan shear impedance. Tahap ini diperlukan agar hasil interpretasinya lebih akurat. Selanjutnya adalah interpretasi dan penentuan sweet point. Tahap interpretasi ini dilakukan dengan menggabungkan hasil seismik, logging, dan analisis geomekanika untuk menentukan sweet point atau sweet spot, yaitu zona shale yang paling prospek secara teknis dan ekonomis. Parameter yang digunakan atau dianalisis itu meliputi TOC untuk menilai kandungan organik,
porositas untuk mengetahui kapasitas penyimpanan gas, dan tekanan pori sebagai indikator overpressure. Selain itu, indikasi zona rapuh berdasarkan brittleness index itu membantu menentukan area yang cocok untuk hydraulic fracturing. Karakter fracture alami dianalisis menggunakan image log dan atribut seismik karena fraktur dapat meningkatkan permeabilitas. Semua data kemudian diintegrasikan untuk mengurangi ketidakpastian dan menentukan lokasi pengeboran yang terbaik. Baik, di sini akan membahas tahapan eksplorasi lanjutan. Yang pertama, pemilihan lokasi pemboran, menggabungkan data seismik, kemudian data well log. Nah, data seismik adalah data bawah permukaan yang diperoleh dengan cara mengirimkan gelombang suara ke dalam tanah, kemudian menangkap pantulannya. Dari pantulan ini, kita bisa membuat gambaran struktur geologi di bawah permukaan. Misalnya mengetahui lapisan batuan, kemudian ada perangkap, patahan, atau keberadaan dari reservoir tersebut. Kemudian data well log itu apa ya? Jadi data well log adalah data yang diperoleh dari alat yang diturunkan ke dalam lubang bor untuk mengukur sifat fisik dari batuan atau fluida, misalnya porositas, resistivitas, densitas, atau saturasi dari fluida tersebut. Sehingga dari dua data tersebut, model geologi didapatkan untuk mendapatkan titik bor paling prospektif dan mengurangi risiko kegagalan. Tahap kedua menggunakan geosteering dan interpretasi real time. Jadi geosteering dan interpretasi real time adalah dua komponen kunci dalam operasi pengeboran sumur minyak dan gas modern yang bekerja secara erat untuk memandu arah pengeboran guna mencapai target geologis yang paling produktif. Nah, di sini itu menggunakan dua data yaitu MWD atau LWD. MWD adalah measurement while drilling untuk mengawasi arah kondisi selama pengeboran. Kemudian LWD adalah logging while drilling untuk membaca sifat batuan selama pengeboran. Karena data lapangan bersifat dinamis sehingga terkadang tidak sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu dilakukanlah tahap ini. Setelah adanya pemilihan lokasi pengeboran, kemudian geosteering dan interpretasi real time, kemudian tahap yang ketiga adalah evaluasi produktivitas awal. Nah, gunanya itu untuk apa ya? Jadi, gunanya itu uji alir awal dan analisis tekanan untuk memberikan gambaran potensi produksi dan menentukan kebutuhan stimulasi lanjutan dari proyek tersebut agar berjalan untuk kedepannya. Selanjutnya ada tahap eksplorasi dan produksi. Yang pertama ada horizontal drilling. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut terdapat bagian horizontal drilling. Hal ini digunakan untuk memperpanjang kontak sumur dengan reservoir sehingga laju produksi meningkat secara signifikan. Dengan membuat sumur yang menembus reservoir secara horizontal, panjang kontak antara sumur dan lapisan produktif menjadi jauh lebih besar. Hal ini membuat laju produksi meningkat secara signifikan dibanding sumur vertikal biasa. Kemudian ada hydraulic fracturing. Metode ini dilakukan dengan memompa fluida bertekanan tinggi ke dalam batuan reservoir untuk membuka rekahan-rekahan baru. Seperti pada gambar terdapat rekahan-rekahan baru. Nah, dari rekahan ini sangat penting terutama pada batuan dengan permeabilitas rendah karena membantu fluida seperti minyak dan gas untuk mengalir lebih mudah menuju sumur. Kemudian ada monitoring microseismic. Jadi di sini untuk memantau aktivitas seismik kecil selama fracking untuk menekan arah dan panjang dari fracture. Tujuannya adalah untuk memantau aktivitas seismik kecil yang terjadi selama proses fracking. Data ini memungkinkan kita mengetahui arah, kemudian ukuran, dan seberapa jauh rekahan berkembang. Informasi ini penting untuk memastikan fracture terbentuk sesuai dengan desain. Lanjutnya ada optimasi tahapan fracture atau cluster stage. Nah, pada tahap ini kita mengatur jarak antar cluster, jumlah fluida yang diinjeksikan, serta tekanan yang digunakan. Pengaturan yang tepat akan menghasilkan penyebaran fracture yang lebih merata dan efisien sehingga produksi dapat dimaksimalkan. Kemudian ada aspek sustainability dan lingkungan. Yang pertama, monitoring seismitas terinduksi. Tujuannya untuk melihat apakah kegiatan injeksi fluida saat operasi bisa memicu gempa kecil. Dengan memantau aktivitas seismik ini, operator bisa mengetahui hubungan antara operasi dan kejadian gempa, lalu menyesuaikan tekanan atau laju injeksi bila diperlukan.
Kemudian ada air tanah dan manajemen fluida. Air terproduksi dari sumur yang biasanya mengandung mineral, kemudian bahan kimia atau hidrokarbon harus dikelola dengan benar. Caranya bisa melalui proses treatment, reuse, kemudian reinjeksi, digunakan kembali untuk operasi atau diinjeksi kembali ke formasi tertentu. Tujuannya agar air tanah tidak terkontaminasi dan lingkungan tetap aman. Kemudian ada pengendalian emisi metana. Menggunakan deteksi kebocoran, bisa dilihat pada gambar terdapat banyak tools yang bisa digunakan pada drone seperti kamera, inframerah, kemudian sensor, dan yang lainnya, serta pengaturan venting atau flaring untuk menekan emisi tersebut. Nah, venting itu adalah proses pelepasan gas, biasanya gas alam atau metana, langsung ke udara. Kemudian ini biasanya dilakukan saat ada tekanan berlebih di peralatan atau saat proses perawatan sumur. Masalahnya, metana adalah gas rumah kaca yang kuat, sehingga venting itu berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Kemudian ada flaring. Di sini ada flaring adalah membakar gas yang dilepas menggunakan flare stack, yaitu nyala api tinggi di fasilitas migas. Gas yang tadinya metana dibakar menjadi CO2 yang masih emisi, tapi jauh lebih kecil dampak pemanasannya dibandingkan dari metana tersebut. Baik, di sini ada struktur kerja dan sumber daya manusia. Yang pertama ada peran geofisikawan. Jadi, geofisikawan itu untuk mengolah data seismik agar memahami struktur bawah permukaan dan mendukung pemilihan titik bor. Kemudian ada peran geolog yang kedua untuk menafsirkan litologi, stratigrafi, dan data core untuk memastikan sumur mengenai zona target. Kemudian ketiga ada peran petrofisik, di sini untuk menganalisis log agar menentukan porositas, permeabilitas, dan saturasi hidrokarbon. Kemudian keempat ada peran reservoir engineer. Di sini untuk membangun model reservoir, memprediksi produksi, dan merancang strategi pengembangan. Jadi, alur kolaborasi eksplorasi, eksploitasi, integrasi geologi, geofisika, petrofisika, dan reservoir memastikan kebutuhan teknis tepat waktu dan berbasis data. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagaimana analisis ekonomi shale gas. Nah, terkait survei dan baseline dan karakteristik lingkungannya, investasi itu lebih kurang 10 juta US dollar untuk menetapkan kondisi awal kualitas udara, kualitas air, dan kondisi lingkungan lainnya sebelum pengeboran. Nah, ini sangat penting untuk perbandingan di masa depan. Saat proyek selesai, kita bandingkan kondisi lingkungan, kemudian dengan baseline ini untuk menilai dampak proyek secara objektif. Nah, selanjutnya, program eksplorasi komprehensif ini durasinya sekitar 4 tahun dengan investasi mencapai 450 juta US dollar. Ini tuh mencakup survei seismik dengan biaya 15.000 US dollar per kilometer, totalnya ada 60 juta US dollar. Ini untuk pemetaan regional cekungan sedimen. Lalu ada survei seismik 3 dimensi dengan total biaya 37,5 juta. Nah, ini untuk detail karakteristik reservoir. Nah, terus ada pengeboran 24 sumur eksplorasi. Nah, di sini tuh ada kombinasi sumur vertikal, sumur miring, dan sumur horizontal. Nah, biaya pengeboran per sumur ini bervariasi. Kalau misalnya di Amerika itu bisa sampai 5-10 juta per sumur karena infrastrukturnya sudah matang. Tapi kalau di wilayah Afrika Selatan dan Asia Pasifik ini tuh biayanya tuh bisa mencapai 15-25 juta per sumur karena target lebih dalam gitu, sekitar 2.000-3.500 meter. Nah, dan diperlukan juga peralatan khusus yang harus diimpor. Nah, biaya operasional tahunan yang kita sebut sebagai OPEX itu ada di sekitar 5-15% dari biaya sumur per tahun, setara 0,75-3,75 juta per sumur. Nah, komponen terbesar adalah penanganan air limbah pemecahan mencapai 42% dari total OPEX. Nah, kenapa begitu besar? Karena saat kita memproduksi gas, volume air yang keluar sangat besar. Nah, air yang sangat kotor dan kadar garam yang tinggi mengandung bahan kimia dan logam berat. Tidak bisa dibuang ke sungai, harus diproses atau diinjeksi kembali ke dalam sumur pembuangan yang sangat dalam. Nah, sekarang
kita lanjut ke analisis NPF dan harga titik impas. Ini adalah inti dari bagaimana analisis ekonomi di shale gas. Nah, NPF atau nilai bersih sekarang adalah metode untuk menghitung apakah proyek menguntungkan kalau dilihat dari nilai uang saat ini. Nah, artinya uang 1 juta US dollar saat ini lebih berharga daripada uang 1 juta US dollar 10 tahun lagi. Nah, kita perlu mendiskonkan aliran kas masa depan ke nilai sekarang menggunakan tingkat diskon tertentu. Nah, dengan asumsi yang pertama pemulihan total per sumur, lalu laju produksi tahun pertama, lalu ada biaya pengeboran dan penyelesaian sumur, dan juga bagaimana tingkat diskontonya. Nah, dari perhitungan yang didapat itu tuh menunjukkan harga titik impas gas adalah 13,67 per gigajoule US dollar. Nah, harga titik impas adalah harga minimum yang harus dijual agar proyek tidak rugi atau modal kembali. Nah, kalau biaya produksi sekitar 13,67 US dollar per gigajoule, kita harus menjual dengan harga minimal 13,67 US dollar per gigajoule agar NPF-nya itu sama dengan 0, yaitu tidak untung dan tidak rugi. Kalau kita jual lebih murah, maka berakibat proyek rugi. Nah, kalau jika jual lebih mahal, proyeknya itu menguntungkan. Tapi mayoritas investor industri minyak dan gas menggunakan tingkat diskontonya itu di 15% untuk mengakomodasi risiko tinggi dalam proyek eksplorasi dan produksi. Dengan tingkat diskonto 15%, harga titik impas meningkat menjadi 14,7 per US dollar per gigajoule karena premi risiko yang lebih tinggi. Nah, jika dengan diskonto 15% yaitu sekitar 14,7 US dollar per gigajoule, maka itu memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, apa sih parameter yang paling berpengaruh? Yang pertama pemulihan totalnya, terus ada biaya pengeboran, terus ada royalti pemerintah, yang ini tuh yang paling besar yaitu sekitar 3 US dollar per gigajoule. Nah, kesenjangan ekonominya bisa dilihat kalau misalnya harga pasar LNG Asia itu tuh di 7 sampai 10 US dollar per gigajoule. Nah, harga titik impas itu ada di 13,67 sampai 14,7 US dollar per gigajoule. Nah, gapnya gimana? Gap yang kami dapat itu di sekitar 4 sampai 7 US dollar per gigajoule, yang mana ini 40 sampai 100% lebih tinggi. Nah, proyek layak hanya jika harga gas naik signifikan atau biaya operasi turun drastis melalui teknologi dan efisiensi. Nah, kita next ke slide selanjutnya. Di sini ada penilaian cadangan gas shale. Nah, bagaimana sih kita menilai metodologinya? Metodologi yang kita pakai bisa pertama metodologi volumetrik dengan rumus GIP sama dengan A dikali H dengan rumus sebagai berikut, yang masing-masing berarti yaitu A sama dengan luas prospek, SG adalah jenuh gas, H adalah ketebalan, terus adalah gamma adalah porositas, dan BG adalah faktor volume formasi. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Nah, misalnya kita ada luas prospeknya 500 km kuadrat, terus kita ada kedalamannya di sekitar 0,1 km. Nah, lalu kita ada porositasnya di sekitar 0,08. Nah, terus jenuh gasnya di 0,6 dan juga faktor volume formasinya ada di sekitar 0,005. Nah, maka kita dapatkan di 0,12 TCF. Nah, recovery factor shale gas itu ada 3-5%, jauh lebih rendah dari konvensional. Penyebabnya permeabilitas shale sangat rendah, butuh pemecahan hidraulik. Nah, cadangan terproduksi itu bisa kita lihat dari rumus 0,12 TCF dikali 5%. Nah, pemulihan total akhir per sumur itu bisa di sekitar 80-150 BCM. Nah, penilaian probabilistik itu kita bisa memakai Monte Carlo dengan P10 yang paling optimis itu di sekitar 200 BCM per sumur, lalu P50 realistis di 120 BCM per sumur, lalu P90 konservatif di 50 BCM per sumur. Nah, bagaimana kita klasifikasi cadangannya? Kita bisa pakai pertama 1P terbukti. Nah, karena ini paling yakin untuk keputusan investasi. Nah, lalu yang kedua 2P kemungkinan 1P ditambah cadangan probable. Nah, terus ada 3P itu mungkin skenario optimis yang spekulatif. Nah, di sini perlu kita perhatikan butuh 3-5 sumur apresial sukses untuk transisi ke fase pengembangan. Nah, terus
Untuk slide 3 yaitu risiko dan mitigasi. Yang pertama adalah risiko operasional, yaitu kegagalan integrasi sumur 1-5% per populasi. Nah, konsekuensinya apa? Ledakan, kebocoran gas ke aquifer. Nah, mitigasi yang bisa dilakukan multi selongsong, semen superior, monitoring real time, dan pelatihan. Nah, pelatihan operator. Nah, terus ada risiko air tanah, itu bisa menjadi kekhawatiran terbesar karena migrasi metana ke aquifer dangkal. Terus ada pencemaran fluida pemecahan, pengembalian air tawar berlebihan. Nah, biaya penanganan air limbah itu bisa sampai 0,75 sampai 3,75 juta US dollar per tahun. Dan juga per sumur. Nah, ini tuh dia 42% biaya OPEX seperti yang udah disampaikan sebelumnya. Nah, terus ada mitigasi hierarki. Ini hindarinya juga lokasi jauh dari aquifer air minum, terus cegahnya integrasi sumur terbaik dan juga sumber pemantauan. Nah, bagaimana kelolanya daur ulang air limbah dan pengelolaan memadai. Nah, dengan praktik terbaik, resiko turun dari sangat tinggi bisa sampai ke menengah. Nah, terus ada mitas terinduksi. Nah, penyebabnya injeksi fluida besar, perubahan tekanan, dan slip patahan. Nah, lalu ada magnitudo biasanya kurang dari 2,0, tapi bisa amplifikasi jika potongan patahan tertekan. Nah, terus kita bisa memakai sistem lampu lalu lintas, yaitu misalnya hijau, yaitu kurang daripada magnitudo kurang daripada 2,5, itu operasinya normal. Nah, kalau misalnya kuning, magnitudo sekitar 2,5 sampai 3,5, itu monitor ketat. Terus misalnya merah, yaitu magnitudo di atas 3,5, itu stop injeksi, lalu lakukan evaluasi, terus restart dengan modifikasi. Nah, terus emisi metana. Nah, metana ini 25 kali lebih potensial dari CO2. Nah, sumbernya itu bisa dari venting, bisa dari flaring, dan dari kebocoran. Nah, bagaimana kita mitigasinya? Yang pertama dengan green completion, yaitu efisiensi 90-95%. Gas, yaitu gas ke pipa, bukan ke udara, seperti itu. Nah, terus penutupan sumur pasca eksploitasi. Nah, di slide ini bagaimana kita melakukan yang pertama prosedur penutupan. Prosedur penutupan yaitu kita bisa tarik peralatan produksi, habis itu semen sumur bertahap, tarik selongsong, terus semen final top to bottom, terus pemulihan lahan permukaan. Nah, biaya yang dikeluarkan biasanya bisa sampai 0,5 sampai 1,5 juta US dollar per sumur. Nah, totalnya itu bisa sampai 50 sampai 150 juta US dollar. Nah, timelinenya di sekitar 12 sampai 24 bulan per sumur. Standar yang dipakai yaitu APA, ERP 65 dan ISO 14627. Nah, risiko dan monitoring jangka panjang yaitu sekitar lebih daripada 50 tahun, yaitu kebocoran semen bisa menyebabkan migrasi gas dan fluida, terus korosi selongsong bisa menyebabkan permeabilitas naik, dan aktivitas tektonik itu bisa kerusakan integritas. Nah, bagaimana pemantauannya? Yaitu survei mulut sumur itu setiap 5 tahun, terus log akustik dan tekanan sekitar 10 tahun, dan survei pemantauan sekitar untuk deteksi dini. Nah, tanggung jawabnya bagaimana? Pertama, operator bertanggung jawab selamanya. Terus financial assurance, perusahaan sektor jaminan dibuka jika bangkrut, dana untuk perbaikan. Nah, penggunaan lahan pasca penutupan. Nah, area hijau, terus pertanian, terus solar farm yang aman. Nah, kalau jika dihindari itu di daerah perumahan karena resiko metana residual. Nah, shale gas punya potensi energi besar, tapi tantangan ekonomi dan lingkungan sangat nyata. Kesenjangan harga titik impas dengan pasar global menunjukkan butuh teknologi efisiensi atau insentif pemerintah. Mitigasi resiko, integritas sumur, pengelolaan air limbah, monitoring seismitas, dan green completion adalah kunci operasi keberlanjutan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini mah gue udah paham. Sekarang kan udah paham terkait dengan bagaimana eksplorasi shale gas.